Hai, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis uji T2 sampel berpasangan atau dalam bahasa Inggris disebutnya paired sample t-test menggunakan software gratis RCommander. Sebelumnya saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggris disebut Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contohnya ada mu, sigma, dan eta. Nah, ini bagian dari ISO 3534. Jadi di sini dinyatakan bahwa parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani yang dicetak miring. Ini contohnya mu dan sigma. Nah, di dalam statistika itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0 dengan notasi H0 dan hipotesis alternatif dengan notasi H1 atau HA. Nah, H0 ini selalu diasumsikan benar. Ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah atau yang dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Nah, di sini H0-nya defendant is not guilty, H1-nya defendant is guilty. Nah, bila ada cukup bukti atau sampel data mendukung, maka H0 ditolak. Bila tidak cukup bukti atau sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak atau H0 tidak ditolak atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. H0 ini selalu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Nah, tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu selalu merupakan bagian dari H0. Tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, itu selalu merupakan bagian dari H1. Nah, hipotesis alternatif atau H1 itu merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi, misalkan H0-nya mu1 sama dengan mu2, maka lawannya H1, mu1 tidak sama dengan mu2. H1 itu adalah hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Ini bentuk hipotesis uji T2 sampel berpasangan. Ada 3 pasang hipotesis. Yang pertama ini uji satu sisi, dalam hal ini sisi kiri. Ini hipotesisnya H0 mu1 lebih besar sama dengan mu2, H1 mu1 lebih kecil mu2. Atau bisa dituliskan H0 mu D lebih besar sama dengan 0, H1 mu D lebih kecil 0. Nah, dalam hal ini mu D adalah selisih mu1 kurang mu2. Nah, tanda lebih kecil di sini seolah-olah menunjuk ke kiri. Makanya di sini disebutnya uji satu sisi, sisi kiri. Bentuk kedua, uji satu sisi, dalam hal ini sisi kanan. Di sini H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar mu2, atau bisa dituliskan H0 mu D lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu D lebih besar 0. Mu D di sini adalah selisih mu1 kurang mu2. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka di sininya disebutnya uji satu sisi, sisi kanan. Nah, bentuk ketiga, H0 mu1 sama dengan mu2, H1 mu1 tidak sama dengan mu2, atau bisa dituliskan H0 mu D sama dengan 0, H1 mu D tidak sama dengan 0. Nah, tanda tidak sama dengan di sini artinya bisa lebih kecil, berarti sisi kiri, atau bisa lebih besar, artinya sisi kanan. Maka disebutnya uji dua sisi atau two-tail. Nah, ini visualisasi dari ketiga pasang hipotesis untuk uji T2 sampel berpasangan. Jadi yang menentukan one tail dan two tailnya itu tanda di H1. Jadi di sini H1-nya simbolnya lebih kecil. Ini seolah-olah menunjuk ke kiri, maka disebutnya sisi kiri. Nah, secara visual gambarnya ini ujungnya alfanya ujung kiri yang warna biru ini. Untuk yang bentuk kedua, sini H1-nya lebih besar. Tandanya di sini H1-nya tandanya lebih besar. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, maka ujungnya sisi kanan seperti ini. Dan yang warna biru ini luasnya alfa. Untuk yang two tail, ini H1-nya tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan artinya bisa lebih kecil, berarti sisi kiri, atau bisa lebih besar sisi kanan. Makanya disebutnya dua sisi apa two tail. Dan luas ujungnya masing-masingnya alfa per 2. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu selalu terdapat error yang disebut error tipe 1, atau dalam bahasa Inggris disebutnya type 1 error. Nah, error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Nah, ini alfa seperti ini bentuknya.
umumnya alfa sama dengan 0,05 atau 0,01. Nah, error tipe 1 disebut juga significant level atau tingkat signifikansi. Jadi dalam pengujian hipotesis, kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya menggunakan p-value. P-value atau probability value itu adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, H0 ditolak jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Nah, umumnya digunakan alfa 0,05 atau 0,01. Nah, setiap software statistika itu pasti menghasilkan atau menghitung p-value. Sehingga kalau Anda menggunakan software, Anda tinggal membandingkan nilai p-value dari output software dengan nilai alfa yang digunakan. Nah, ini rumus uji T2 sampel berpasangan atau pair test. Jadi ini ada DI ini adalah selisih antara data pertama dikurangi data kedua. Kemudian ada D bar, ini purata dari selisih datanya. Dan ada SD, ini simpangan baku atau standard deviation dari selisih datanya. Dan ini rumus uji T-nya sama dengan D bar dikurang mu D dibagi SD dibagi akar N. Kemudian ini derajat kebebasannya itu N-1. Ini ada penjelasan dari variabel dalam rumus. Jadi N ini jumlah pasangan datanya, DI-nya ini selisih pasangan data ke I, D bar-nya ini purata sampel dari selisih pasangan, SD-nya ini simpangan baku dari selisih pasangan data, mu D-nya ini adalah selisih purata populasi hipotetis. Dan T-nya ini yang disebut pair sample t-test atau uji T 2 sampel berpasangan. Dalam video ini akan diberikan contoh uji T2 sampel berpasangan atau pair sample t-test, baik yang two-tail atau dua sisi, dan juga untuk yang one-tail, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, contoh pertama ini adalah untuk contoh yang two-tail atau dua sisi. Jadi dalam contoh ini ada suatu penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan harga rata-rata dalam ribu tiket pesawat antara airline A dan airline B. Untuk mengevaluasi hal ini, diambil 10 sampel acak harga tiket pesawat airline A dan airline B untuk rute yang sama, dan didapat data seperti dalam tabel ini. Nah, berdasarkan data ini, dapatkah disimpulkan bahwa harga rata-rata tiket airline A dan airline B itu berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama akan dihitung secara manual, kemudian dilanjutkan menggunakan software ArcMender. Jadi di sini N-nya 10, ada 10 pasang data. Ini degrees of freedom-nya, N-1 ada dapatnya 9. Kemudian hipotesisnya, di sini tadi pertanyaannya, kata kuncinya adalah berbeda. Harga tiketnya berbeda antara airline A dan airline B, sehingga H1-nya tandanya tidak sama dengan berbeda, artinya tidak sama. Jadi mu airline A itu tidak sama dengan mu airline B. Otomatis H0-nya adalah lawannya, yaitu mu airline A sama dengan mu airline B. Atau bisa juga dituliskan dengan simbol mu D sama dengan 0. H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Nah, di sini mu D-nya adalah selisih antara mu airline A dikurang mu airline B. Kemudian dihitung selisih datanya, jadi di kolom DI ini selisih data antara airline A dan airline B. Nah, selisih data ini kemudian dihitung puratanya, jadi D bar ini purata dari selisih datanya, jadi dari data pertama minus 293, tambah minus 95, dan terus sampai data terakhir minus 171, dan didapat D barnya minus 122,6. Nah, kemudian dihitung simpangan baku atau standard deviation dari selisih datanya. Nah, ini didapat 122,363. Kemudian dihitung uji T berpasangannya, ini D bar kurang mu D dibagi SD dibagi akar N. Nah, di sini didapat nilai uji T-nya minus 3,1684. DF-nya itu N-1, dalam ini dapatnya 9. Nah, berdasarkan nilai uji T dan DF ini kita bisa menentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Nah, sebelumnya tanda minus di sini ini hanya menunjukkan bahwa dia berada di sisi kiri dari distribusi T.
Jadi untuk menentukan p-value-nya kita lihat di DF9 ini 9. Kita lihat posisi 3,1684 itu ternyata di antara 2,821 dan 3250. Nah, p-value-nya kita bisa lihat ke atas di upper tail-nya. Ini ternyata antara 0,05, 0,005 dan 0,01. Nah, karena di sini two tail, maka nilai ini harus dikali 2 sehingga p-value-nya di antara jadi 0,005 dikali 2 jadi 0,01, 0,01 dikali 2 jadi 0,2 sehingga p-value-nya antara 001 dan 002. Jadi ini p-value-nya. Nah, nanti menggunakan R Commander itu didapat p-value-nya sebesar 0,0114. Nah, nilai p-value 0,0114 ini lebih kecil dari alfa 005, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline E dan airline B itu memang berbeda. Nah, itu perhitungan secara manual. Berikutnya akan digunakan R Commander. Jadi pertama-tama datanya di input menggunakan Excel. Jadi ini data yang dalam format Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam R Commander. Nah, ini tampilan datanya dalam R Commander seperti ini. Nah, saya akan beralih ke software R Commander. Jadi ini R Commander. Jadi pertama-tama untuk menggunakan R Commander kita harus membaca datanya atau kita import datanya. Jadi kita klik data, kemudian kita pilih import data, dan kita pilih from Excel file ini. Nah, di dalam R Commander itu selalu ditanya akan diberi nama apa data yang akan dibaca. Jadi ini bisa aja dinamakan, saya namakan airline, ini namanya terserah. Kemudian kita klik OK. Nama datanya di sini adalah airline tutil per ini nama datanya, kita klik open. Nah, ini datanya sudah terbaca, jadi ada 10 baris, 3 kolom. Jadi ini tampilan datanya, ada 10 baris dan 3 kolom. Jadi data dibaca, kita bisa melakukan analisis, kita klik statistik, kemudian means, dan kemudian kita pilih yang paired t-test ini. Nah, di sini kita bisa pilih first variable-nya, ini misalnya yang A, second variable-nya yang B. Nah, kemudian option-nya ini untuk menentukan one tail atau two tail. Jadi dalam ini kita pilih yang two tail atau two-sided. Ya. Jadi ini kita yang kita pilih yang two-sided. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini per t-test nilai T-nya minus 3,1684, DF-nya 9, nah p-value-nya 0,0114. Nah, nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Artinya ada perbedaan harga rata-rata tiket airline E dan airline B. Saya akan kembali ke slide. Jadi ini screenshot dari output R Commander. Jadi di sini UJT-nya itu UJT berpasangannya minus 3,184, DF-nya 9, nah p-value 0,0114. Jadi ini nilai p-value 0,0114 ini lebih kecil dari apa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata harga tiket airline E dan tiket airline B itu berbeda. Demikian UJT berpasangan untuk yang dua sisi atau two-tail. Nah, berikutnya contoh 2 masih UJT berpasangan, dalam hal ini untuk satu sisi dan sisinya sisi kiri. Jadi dalam contoh ini ada bagian sumber daya manusia dari suatu bank swasta ingin membuat program fitness bagi karyawan untuk mengurangi jumlah absensi para karyawannya. Nah, untuk mengevaluasi program fitness tersebut, diambil sampel acak 8 karyawan dan dicatat jumlah absensinya selama 3 bulan sebelum mengikuti program fitness dan 3 bulan setelah mengikuti program fitness. Nah, didapat data seperti tabel ini. Berdasarkan data tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa jumlah absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness? Nah, di sini kata kuncinya menurun atau mengecil. Makanya hipotesisnya, sini H1-nya, itu mu-nya sudah fitness lebih kecil dibandingkan mu sebelum fitness.
Otomatis H0-nya itu mu sudah fitness itu lebih besar sama dengan mu sebelum fitness. Atau kalau menggunakan notasi mu D, di sini mu D-nya jadi sama seperti contoh pertama-tama akan dihitung secara manual, baru dilanjutkan menggunakan R Commander. Jadi di sini sampelnya ada 8 karyawan, dan hipotesisnya tadi ditanyakan apakah absensi karyawannya menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, kata kuncinya menurun berarti lebih kecil, sehingga H1-nya tuh mu sudah fitness tuh lebih kecil dibandingkan mu sebelum fitness. Otomatis H0-nya lawannya mu sudah fitness lebih besar sama dengan mu sebelum fitness. Atau kalau menggunakan notasi mu D, di sini mu D-nya lebih besar sama dengan 0, mu D-nya H0-nya, H1-nya mu D lebih kecil 0. Nah, mu D di sini adalah selisih antara mu sudah fitness dikurang mu sebelum fitness. Nah, kemudian dihitung D barnya. D bar ini adalah purata dari selisih datanya. Ini DI ini itu selisih data 5 dikurang 6, 2 dikurang 4. Jadi ini selisih data antara sesudah fitness dengan sebelum fitness, itu DI-nya. Dan DI ini rata-ratanya D bar itu didapat minus 1,625. Kemudian dihitung simpangan baku dari selisih datanya, ini rumusnya. Di sini didapat simpangan bakunya 1,9955. Kemudian dihitung uji T berpasangannya, ini D bar dikurang mu D, dibagi SD di akar N, nah ini dapatnya minus 23032. Nah, dari nilai T dan DF-nya ini 7 bisa ditentukan p-value menggunakan tabel distribusi T. Jadi ini tabelnya bisa di-googling di internet. Di sini kita lihat di baris DF7, nilai 23032 itu ternyata terletak di antara 1,895 dan 2365. Nah, p-value-nya kita lihat ke atas di sini, terletak antara 0,025 dan 0,05. Jadi ini p-value-nya antara 0,025 dan 0,05. Nah, nanti dari R Commander itu didapat p-value 0,02736. Nah, nilai 0,02736 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, itu perhitungan secara manual. Sekarang akan dilanjutkan dengan menggunakan software R Commander. Nah, sebelumnya datanya akan diinput di Microsoft Excel. Jadi ini tampilan data di Microsoft Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam R Commander. Nanti bentuk datanya seperti ini dalam R Commander. Jadi ini data yang diimport dari Microsoft Excel seperti ini. Nah, sekarang saya akan beralih ke R Commander. Jadi ini tampilan dari R Commander. Untuk melakukan analisis pengujian hipotesis, kita pertama-tama harus menginput data atau mengimport data dalam hal ini. Jadi kita klik data, kemudian kita klik import data, kemudian kita pilih from Excel. Nah, ini di namanya selalu diminta, terserah kita beri nama. Mungkin dalam hal ini saya namakan fitness. Nah, kemudian kita pilih nama datanya. Di dalam hal ini nama datanya dinamakan jumlah absen. Ya, kita open. Nah, ini datanya sudah terbaca, ada 8 baris dan 3 kolom. Ini kita bisa lihat datanya. Jadi ini tampilan datanya yang diimport. Jadi setelah data dibaca, kita bisa melakukan, kita klik statistik, kemudian means, kemudian parity test ini. Nah, di sini tadi hipotesisnya itu yang sesudah fitness, yang pertama, yang sebelum fitness yang kedua. Kemudian optionnya itu yang sudah fitness itu lebih sedikit absennya, lebih kecil. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini output dari R Commander untuk parity test. Jadi T hitungnya itu minus 2,3032, derajat kebebasannya 7, dan p-value-nya 0,02736. Nah, nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05. Sehingga H0-nya ditolak, disimpulkan bahwa rata jumlah absensinya itu menurun setelah mengikuti program fitness. Nah, saya akan beralih ke slide. Jadi ini screenshot dari
output R Commander untuk uji T berpasangan atau per sampel t-test ini. Jadi di sini nilai uji T-nya minus 2,3032, derajat kebebasannya 7, dan p-value-nya 0,02736. Nah, nilai 0,02736 ini lebih kecil dari alfa 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata absensi karyawan itu menurun setelah mengikuti program fitness. Demikian contoh uji T berpasangan untuk satu sisi atau wantil, dalam ini sisi kiri. Nah, berikutnya ini masih uji T berpasangan atau per sampel t-test, dalam ini untuk wantil untuk sisi kanan. Jadi di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah kursus persiapan TOEFL akan meningkatkan skor TOEFL dari peserta kursus. Nah, untuk mengevaluasi hal ini, diambil sampel acak skor TOEFL 12 siswa sebulan sebelum mengikuti kursus persiapan TOEFL dan sebulan kemudian setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Didapat data skor TOEFL dari ke-12 siswa seperti dalam tabel berikut. Nah, berdasarkan data dalam tabel tersebut, apakah dapat disimpulkan bahwa skor TOEFL siswa meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL? Sama seperti contoh sebelumnya, pertama-tama akan dihitung manual, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan software R Commander. Jadi di sini N-nya ada 12 siswa. Kemudian hipotesisnya, ini tadi pertanyaannya, apakah skor TOEFL siswa meningkat setelah mengikuti kursus. Jadi sini mu-nya H1-nya, mu sesudah kursus itu meningkat, artinya lebih besar dibandingkan sebelum kursus. H0-nya otomatis mu sesudah kursus itu lebih kecil sama dengan mu sebelum kursus. Atau kalau menggunakan notasi mu D ini, berarti mu D-nya lebih kecil sama dengan 0, H1-nya mu D-nya lebih besar 0. Nah, mu D di sini adalah selisih antara sesudah kursus dikurangi sebelum kursus. Nah, pertama-tama kita hitung purata selisih datanya. Jadi ini DI, ini selisih data antara sesudah kursus 541 dikurangi sebelum kursus 547, 649 dikurangi 566 dan seterusnya. Jadi DI ini selisih datanya. Nah, selisih data ini kalau di rata-rata kita dapat D bar. Jadi D barnya dapatnya 36,9167. Nah, kemudian kita hitung simpangan baku dari selisih datanya atau SD. Nah, ini didapat nilainya 53,2754. Kemudian dihitung uji T berpasangannya, yaitu T sama dengan D bar kurang mu D dibagi SD dibagi akar N. Nah, ini didapatnya 2,4004. Nah, DF-nya, ini N-1, ini dapat 11. Nah, berdasarkan nilai uji T ini dan DF, kita bisa menentukan P-value menggunakan tabel distribusi T. Jadi ini tabel distribusi T, bisa di-download dari internet gratis. Kita lihat di baris 11 atau DF-nya 11, itu nilai T-nya 2404 itu ternyata terletak di antara 2,201 dan 2718. Nah, P-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini, itu ternyata antara 0,01 dan 0,025. Sehingga P-value-nya ini didapatnya antara 0,01 dan 0,025. Nah, nanti dari R Commander itu P-value dapat 0,0176. Nah, nilai P-value ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL itu memang meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Nah, itu solusi menggunakan cara manual. Nah, berikutnya akan ditunjukkan menggunakan R Commander. Jadi pertama-tama ini datanya saya input di Microsoft Excel. Jadi ini data dalam tampilan data dalam Excel. Nah, data ini akan kita import ke dalam R Commander. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini tampilan data dalam R Commander. Nah, saya akan beralih ke R Commander. Jadi ini R Commander. Nah, untuk menggunakan R Commander kita harus membaca data atau mengimport data dalam hal ini. Jadi kita klik data, kita klik import data, kita pilih from Excel file. Ini dinamakan datanya, misalnya saya namakan TOEFL. Kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih datanya. Di sini saya namakan skor TOEFL kursus. Ini kita klik open. Nah, ini datanya sudah dibaca, ada 12 baris dan 3 kolom. Kita bisa lihat datanya. Ini datanya yang tadi diimport. Data diimport, kita bisa melakukan uji T berpasangan. Jadi kita klik statistik.
Kita pilih means, kita pilih per t-test ini. Nah, di sini tadi yang dibandingkan tuh skor setelah mengikuti kursus dibandingkan dengan yang sebelum. Dan bentuk hipotesisnya tadi yang one tail, yang lebih besar. Jadi dari optionnya ini yang diferensial lebih besar 0. Kita klik OK. Nah, ini hasil per t-testnya. Jadi T hitungnya 2,404, DF-nya itu 11. Nah, p-value-nya ini 0,0176. Nah, nilai 0,0176 ini lebih kecil dari alfa 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Artinya, memang benar rata-rata skor TOEFL setelah mengikuti persiapan TOEFL itu meningkat atau lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti persiapan TOEFL. Saya akan beralih ke slide. Jadi ini screenshot dari output ARC Commander untuk uji T2 sampel perpasangan atau per t-test. Di sini nilai uji T-nya 2,4004, derajat kebebasannya DF sama dengan 11, dan p-value-nya itu 0,0176. Nah, nilai p-value 0,0176 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor TOEFL itu meningkat setelah mengikuti kursus persiapan TOEFL. Demikian video penjelasan uji T2 sampel berpasangan atau per sampel t-test menggunakan software gratis ARC Commander untuk yang satu sisi atau one tail, baik sisi kiri maupun sisi kanan, dan juga untuk yang two tail atau dua sisi.